Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi syahida. Amma ba'du, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, khususnya anak-anakku kelas 11, anak-anakku yang saya cintai. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam kesempatan yang penuh bahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberi kita nikmat, yakni nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oleh sebab itu, mari kita ikrarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena merupakan satu-satunya nabi yang telah pandai membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni agama Islam yang kita rasakan sekarang ini. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, khususnya anak-anakku kelas 11, mari kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu Quran dan Hadis. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang menjadi pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan pekerja keras. Untuk selanjutnya, nanti akan saya jelaskan beberapa ayat ataupun dalil yang menjelaskan tentang menjadi muslim yang baik, kompetitif, dan pekerja keras. Anak-anakku yang saya cintai, ayat yang menjelaskan tentang menjadi muslim yang baik itu sebagaimana tertuang dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Anak-anakku yang saya cintai, dari ayat tadi dijelaskan bahwa agar kita menjadi mukmin yang baik, muslim yang baik, itu yang pertama kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berusaha sekuat mungkin untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perintah yang sangat dianjurkan maupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, zakat, berbuat baik, dan lain sebagainya. Kemudian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, seperti berbuat dosa, mencuri, minum minuman keras, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga harus berbakti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan kepada manusia itu berupa Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di situ juga menjelaskan berupa anjuran, larangan, itu namanya hadis. Maka kita selain berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga diwajibkan untuk berbakti kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasul, kita juga harus dianjurkan yaitu
berbakti kepada ulil amri, pemimpin di antara kita yang sudah disahkan oleh kesepakatan tertentu. Maka kita juga harus wajib berbakti kepada pemimpin kita. Apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita selama itu baik, setara dengan Al-Quran dan hadis, maka kita wajib untuk menjalankannya. Anak-anakku yang saya cintai, maka dari ayat tadi dapat kita ambil beberapa poin. Yang pertama yaitu senantiasa mempertahankan prinsip tauhid, menjauhi ritual ataupun adat-adat yang lainnya. Misalnya kita percaya kepada pohon yang ada kekuatannya, kita percaya kepada sajen-sajen, nah ini harus kita hindari. Poin yang kedua, kita harus senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti halnya sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Poin yang selanjutnya yaitu kita harus meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti mencuri, narkoba, minum minuman keras, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang selanjutnya, mentaati hukum negara yang telah disepakati oleh kesepakatan tertentu oleh para ulama khususnya. Maka dari poin ini yang paling penting dan yang paling utama yaitu kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi mukmin yang baik yang bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Rasul, dan kita bisa sekuat mungkin untuk melaksanakan perintah ulil amri dari pemimpin kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, untuk anak-anakku kelas 11, jangan lupa daftar di bawah dengan komen hadir, kemudian like dan subscribe. Terima kasih.